Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Para peserta pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran Sosiologi Komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, pertemuan kita kali ini kita akan bahas satu topik yang berjudul masyarakat cyber atau masyarakat maya. Nah, topik ini tentu dilatar belakangi oleh sebuah perkembangan di mana dunia sekarang sudah memasuki era globalisasi yang semakin masif, semakin intens, sehingga antar dunia, antar wilayah, antar individu bahkan bisa berinteraksi secara cepat, spontan, real time dari berbagai penjuru dunia sekaligus. Nah, situasi ini mengapa tercipta adalah berkat kecanggihan teknologi yang semakin pesat, berbagai inovasi di bidang telekomunikasi dan informasi yang kita alami sekarang ini. Mungkin ada satu istilah yang sangat populer akhir-akhir ini, kita ini konon sudah masuk di era yang bernama revolusi industri 4.0. dengan berbagai cirinya. Ini bahasan-bahasan yang cukup populer akhir-akhir ini, memunculkan satu fenomena, contohnya adalah disruption. Terjadi berbagai guncangan-guncangan yang merombak, mendekonstruksi berbagai tatanan lama oleh kehadiran teknologi informasi menjadi sebuah tatanan baru yang tentu dengan norma-norma baru pula. Nah, para peserta pembelajar, di era yang sudah semakin global semacam inilah kemudian setidaknya ada dua fenomena penting dalam kajian komunikasi, sosiologi komunikasi ini. Pertama adalah memunculkan apa yang disebut dengan uniformitas atau penyeragaman. Secara tidak sadar tiba-tiba jagat ini menjadi seragam, menjadi sewarna bahkan, ya. Pasar kita diintegrasikan, kemudian budaya global tiba-tiba dibikin seragam, ada muncul yang namanya pop culture, ya, budaya pop. Tiba-tiba seluruh penghuni jagat ini masuk dalam sebuah tren yang sama, masuk dalam sebuah genre yang sama, berubah secara bersamaan, di mana muncul tren-tren baru maka menjadi kiblat baru. Kemudian di dunia militer kita mengalami penyeragaman sejak dari alutsista, strategi perang, dan lain sebagainya. Demikian halnya media. Sadar tidak sadar, walaupun teknologi memberi ruang kebebasan individu, masing-masing entitas diberi kesempatan untuk berkembang. Tetapi apa boleh buat, bahwa ada hukum-hukum sosial ketika ada dominasi di dalam globalisasi, maka kita masuk di dalam sebuah media yang sama. Cara komunikasi kita tiba-tiba diseragamkan. Diksi-diksi kita sangat diwarnai oleh diksi-diksi global dan lain sebagainya. Nah, inilah fenomena pertama, yaitu penyeragaman. Kedua adalah di era globalisasi yang mengusung teknologi informasi yang semakin canggih ini, tiba-tiba dunia terbelah menjadi dua, yaitu muncul yang namanya dunia nyata dengan dunia maya, ya, atau dunia yang tidak nyata. Dan bahkan di dalam konteks yang kedua ini, yaitu pembelahan dunia, yaitu antara realitas nyata dengan realitas maya, tiba-tiba mengalami pergeseran. Dulu sebelum teknologi informasi dan komunikasi sedemikian canggih, maka perilaku manusia termasuk persepsi-persepsi kita, tata nilai, cara pandang kita, itu yang dikatakan adalah nyata.
kita banyak dipengaruhi oleh dunia nyata. Dunia maya adalah sebuah gambaran kecil dari dunia nyata. Bahkan bisa dikatakan dunia maya itu dunia impian, sesuatu yang tidak real, sesuatu yang tidak konkret. Tetapi berkat kecanggihan teknologi tiba-tiba dunia menjadi terbalik. Bahwa realitas maya justru mendominasi dan lebih mempengaruhi realitas nyata. Bagaimana cara pandang kita, tata nilai tentang apa itu indah dan tidak indah, apa itu baik dan buruk, bahkan apa itu yang benar dan yang salah, sangat ditentukan bagaimana realitas maya. Nah, ini karena berkat perangkat teknologi, informasi dan komunikasi canggih sehingga mengkonstruk cara pandang orang, bahkan sejak dari persepsinya, kemudian sampai pada perilakunya, didrive, dikonstruk, ya, dikendalikan oleh realitas maya. Sesuatu yang sebetulnya di dunia nyata itu tidak ada, tetapi justru dinyatakan dan mengendalikan orang di dunia nyata. Nah, inilah realitas yang ada hari ini, di mana dunia sudah memasuki era globalisasi, teknologi informasi yang semakin masif. Nah, bagaimana proses peran teknologi informasi dalam penciptaan dunia maya tersebut? Tentu ini awalnya tentu dimulai dari realitas dulu, realitas nyata, di mana ini biasanya dikonstruksi oleh masyarakat yang masih relatif sederhana dan bersifat real. Kemudian karena hadirnya teknologi media informasi itulah kemajuan teknologi dalam skala massal dan cepat, maka muncul globalisasi dan akhirnya muncullah realitas maya, yaitu realitas semu yang dikonstruk oleh teknologi media informasi. Nah, dunia maya ini dunia yang tidak nyata, tetapi justru seakan-akan nyata sebagai akibat kemajuan teknologi informasi, sehingga sangat mempengaruhi dalam persepsi, nilai, dan perilaku. Nah, inilah kemudian muncul fenomena selanjutnya yang disebut dengan hyperrealitas, yaitu sebuah kenyataan dunia lain sebetulnya ini yang dibentuk oleh teknologi informasi dengan mengkonstruk dunia nyata dalam sebuah fantasi nilai, citra-citra, dan makna kenyataan yang dikendalikan oleh simulasi-simulasi dari dunia maya. Jadi sebetulnya kita ini memasuki fase sangat sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang maya. Ini mungkin di beberapa negara memasuki era transisi. Seperti negara kita mungkin memasuki era transisi semacam ini. Kita menjadi sangat kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, mana yang berita sungguhan dan mana yang berita rekayasa, mana konten-konten spontan yang memang nyata dan mana konten yang memang didesain untuk kepentingan konten itu sendiri. Nah, ini hari ini kita menyaksikan fenomena-fenomena yang semacam itu. Nah, para peserta pembelajar di dalam kajian ilmu komunikasi, terutama dalam konteks sosiologi komunikasi, muncul berbagai pemikir kritis yang mengamati fenomena ini, ya. Di antaranya disampaikan oleh Jacques Ellul, ya. Itu mengurai atau mendeskripsikan bagaimana munculnya realitas masyarakat maya ini sebetulnya dimulai dari masyarakat postmodern. Ini adalah era di mana modernisasi memasuki tahap lanjut yang justru mengkritik dari modernisme itu sendiri atau menjadi umpan balik atau arus balik dari modernisasi. Disinilah memunculkan sebuah pemikiran kritis yang bersifat mengkritik, ya, atau merenungi ulang makna-makna yang muncul dari modernisasi ternyata itu membawa nilai-nilai keasingan bagi manusia itu sendiri. Jadi pada mulanya ini bersifat sebuah pemikiran kritis. Tetapi karena masyarakat postmodern ini juga
memiliki perkembangan lanjut yang didukung oleh masyarakat teknologi, sehingga menghasilkan masyarakat komunikasional dan masyarakat informasional, di mana teknologi atau instrumen dari alat-alat mentransfer pesan itu mendominasi dalam interaksi sosial. Dan disinilah kemudian melahirkan theater of mind. Muncul sebuah simulasi-simulasi, panggung-panggung sandiwara yang dikonstruk oleh kecanggihan teknologi informasi. Dan sinilah kemudian memunculkan realitas yang digambarkan oleh teknologi media informasi. Nah, dari sini kemudian muncul realitas yang dikendalikan oleh perancang agenda setting media. Bahasan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana masyarakat sekarang ini, apalagi dalam konteks entitas hidup modern, salah satunya adalah bernegara, maka interaksi penyampaian pesan hampir selalu termediasi. Nah, institusi media inilah yang kemudian sangat berpengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, media yang semakin dipercanggih dengan teknologi ini pada akhirnya akan dikonstruk oleh siapa yang memiliki agenda setting di dalam media. Inilah deskripsi yang disampaikan oleh Ellul. Berikutnya adalah oleh Baudrillard. Nah, di sini menyambung atau menguatkan dari pendapat Ellul tadi, dimulai dari bagaimana agenda setting di dalam media, kemudian melalui teknologi media elektronik yang semakin canggih itu, semakin detail, semakin rumit ya, kemudian memiliki kemampuan membuat simulasi ya, atau simulakra, sebuah perekaan-perekaan yang sebetulnya tidak nyata, tetapi ini seakan-akan menjadi inspirasi sehingga melahirkan model-model nyata tanpa realitas awal. Jadi namanya simulasi itu kan sebuah percontohan sebetulnya, sebuah mode yang dikonstruk untuk membuat rekaan-rekaan ke depan. Jadi tidak dimulai dari realitas nyata, tapi dimulai dari sebuah angan-angan yang dikonstruk, diejawantahkan melalui teknologi-teknologi media. Nah, disinilah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan hyperrealitas, sebuah realitas yang melampaui realitas itu sendiri atau tanpa realitas. Nah, disinilah kemudian manusia terjebak dalam sebuah ruang yang seakan-akan nyata, tetapi sebetulnya semu. Citra-citra, persepsi-persepsi kita, ya, ilusi-ilusi kita, bahkan cita-cita kita itu sangat dikendalikan oleh sebuah rekaan-rekaan yang sebetulnya hanya terjadi di dunia nyata. Nah, inilah kemudian muncul yang namanya oleh Baudrillard simulakra atau simulasi-simulasi. Nah, inilah pemikiran kritis dari Baudrillard. Kemudian Derrida itu juga sama sealiran. Ini juga cara berpikirnya dimulai dari teknologi media informasi, di mana teknologi media informasi ini punya kemampuan mendekonstruksi representasi realitas. Jadi apa yang ada di masyarakat tentang tata nilai yang dulu dianggap oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini santun, ini tidak sopan dan lain sebagainya, ini layak hakikat atau tidak di dalam masyarakat itu. Nah, realitas itu dibongkar, diobrak-abrik, didekonstruksi oleh sebuah realitas simulasi-simulasi tadi. Nah, inilah kemudian akan tercipta sebuah ruang realitas semu sebagai antitesis representasi. Jadi nilai-nilai yang dulu, termasuk diksi-diksi yang dulu merepresentasikan sebuah makna, mengejawantahkan bahasa contohnya, itu adalah sebuah simbol-simbol yang mengungkapkan makna, itu tiba-tiba dibongkar, dihabisi, dimusnahkan oleh sebuah realitas semu yang sebetulnya dikonstruksi dari realitas maya. Sehingga sebetulnya kesemuan dan kemayaan ini tidak memiliki keterwakilan di dalam dunia nyata, tetapi anehnya ini dianggap sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh dan hakiki.
Nah, inilah hebatnya di dalam kecanggihan teknologi media. Nah, para peserta pembelajar, dulu kita pernah saya jelaskan dan kita bahas bersama mengenai bagaimana struktur sosial, termasuk di dalamnya berbagai unsur-unsurnya, termasuk bagaimana proses-proses interaksinya, bagaimana kelompoknya itu terbentuk, bagaimana budayanya, bagaimana peranatanya, stratifikasinya, dan bagaimana perubahan sosialnya. Dulu dengan sangat mudah bisa kita lihat secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Mudah diidentifikasi, mudah dideskripsikan, mudah dianalisis. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sangat mudah untuk ditentukan, untuk diteliti bagaimana hubungan sebab akibat sebuah perubahan sosial. Nah, dengan lahirnya masyarakat maya itu juga sama. Seakan-akan melahirkan realitas yang sama dengan di dunia nyata. Contohnya adalah proses-proses bagaimana proses-proses sosial dan interaksi sosial di dunia maya. Itu dunia maya juga membentuk sebuah jaringan masyarakat besar yang melalui sistem intra dan jaringan sebagaimana jaringan dalam laba-laba. Nah, teknologi informasi bagaimana menciptakan masyarakat itu berbasis pada jaringan. Nah, kalau dulu di dalam masyarakat nyata, jaringan itu dibentuk dalam hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan-hubungan kesukuan. Bahkan dalam hidup bernegara sekalipun hubungan-hubungan itu dibangun berdasarkan struktur organisasi ketatanegaraan. Nah, tetapi di realitas maya itu juga sama, membentuk sebuah jaringan juga. Cuma jaringan ini didasarkan pada hal-hal yang bersifat teknologis, ya. Sifat-sifat dan proses sosial dan interaksi sosial bisa dikelompokkan, ada yang tetap, ada yang sementara, ya. Cara-cara proses interaksi sosial juga sama. Ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Saya kira kita sudah membahas dalam kasus-kasus tertentu tentang asosiatif dan disosiatif. Asosiatif dan disosiatif di dunia maya berbeda dengan di dunia nyata. Tetapi itu juga terjadi. Contohnya, bagaimana komentar-komentar di medsos itu ada yang bernada asosiatif, saling mendukung, saling mengiyakan, saling berkomentar untuk menguatkan, tetapi juga ada yang bersifat konfliktual, disosiatif, saling mencaci maki, saling berkonflik, buzzer dan lain sebagainya, bahkan sampai memblok, men-take down dan lain sebagainya. Ini adalah realitas-realitas di dunia maya yang saya kira hari-hari ini kita bisa menyaksikan secara langsung di dalam interaksi dunia maya kita. Demikian juga di dalam kelompok sosial. Dulu kita pernah mengkategorikan ada kelompok primer, kelompok sekunder, formal, informal. Nah, kalau di dunia maya memang banyak didominasi oleh kelompok-kelompok yang bertipe sekunder. Tapi jangan lupa, kalau di dunia nyata, kelompok primer itu lebih dominan di dalam interaksinya, di dalam pengelompokannya. Justru di dunia maya, kelompok sekunder ini yang paling sering berpengaruh. Ya. Bagaimana orang lebih sering berkelompok dengan grupnya, dengan membernya dan lain sebagainya daripada dengan keluarga, bahkan dengan orang di samping kita sendiri. Pertemanan, ya, hubungan-hubungan sosial itu sekarang banyak didominasi oleh jaringan-jaringan media sosial contohnya. Maka kalau kita lihat di dunia maya ada dua model keanggotaan kelompok sosial maya, seperti ada intra, ya, server, ya, kemudian ada inter, ya, ada internet, ada intranet, ya, itu berbasis pada servernya seperti apa. Kemudian ciri dalam hubungan sekunder dalam kelompok sosial maya seperti ada free yang bersifat bahkan bebas, terbuka, open access, tidak membayar, tapi ada yang bersifat member, ada ketentuan-ketentuan keanggotaan di situ. Di situ menentukan bagaimana pengelompokan di dalam dunia maya. Demikian halnya culture-nya atau budayanya di dalam masyarakat maya. Ciri utama di dalam masyarakat maya tentu saja karena ini berbasis pada teknologi, ini sangat tergantung pada media, ya, terutama adalah teknologi informasi. Kemudian budaya yang dikembangkan biasanya berorientasi pada pencitraan
dan makna yang sepenuhnya dikendalikan oleh kreator dan imajinator. Jadi teknologi informasi yang memiliki kemampuan pewarnaan, pencahayaan, kecepatan ini mendominasi dalam pembentukan citra-citra kita, citra-citra diri kita. Jadi bisa dipahami mengapa interaksi sosial kita sekarang ini berbasis pada media-media informasi, karena disitulah sumber dari pembentukan citra. Dan teknologi-teknologi informasi itu berlomba-lomba bagaimana citra-citra itu bisa dikonstruk secara cepat, individual, dan dinamis. Ya, inovasi-inovasi biasanya lebih banyak ditekankan pada bagaimana pembentukan citra, termasuk wajah kita bagaimana dibentuk sedemikian rupa, apakah menjadi lebih bagus atau tidak, menjadi lebih tua atau lebih muda. Semuanya teknologi bisa menjawabnya. Nah, terdapat 3 subjek atau intersubjek dalam proses penciptaan citra dan makna kebudayaan maya. Pertama adalah pencipta mesin. Nah, ini biasanya adalah yang pengendali bagaimana citra itu bisa dibentuk. Nah, tentu kalau kita bahas lebih lanjut bagaimana hubungan ekonomi politik di dalam dunia maya, tentu tidak terlepas dari bagaimana para kapitalis mendominasi dalam proses-proses produksi peralatan teknologi informasi. Karena disitulah mereka yang bisa membentuk sumber nilai segala hal. Kemudian pengguna, para user ya, untuk karya-karya imajinasi tersebut, para aplikator, para kreator di dalam aplikasi-aplikasi inilah yang menentukan citra. Dan yang terakhir adalah masyarakat umum ya, sebagai pengguna mesin itu. Tentu ini lebih banyak berposisi sebagai konsumen. Nah, inilah proses-proses pencitraan yang dibentuk oleh subjek-subjek di dalam pembuatan citra di dalam budaya maya ini. Nah, kultur universal ini dihasilkan dari dunia maya para peserta pembelajar, yaitu dengan adanya komputer, sistem ekonomi, sistem jaringan ya. Kemudian termasuk kalau dalam soal bahasa tentu didominasi oleh bahasa Inggris ya, karena harus kita sadari memang di dalam struktur industri informasi ini memang didominasi oleh negara-negara yang memang bahasa komunikasinya memang bahasa Inggris. Kemudian ini semua dianggap bagian dari art, dari seni, kemudian pengetahuan dengan cara trial and error. Sistem religinya adalah misteri yang bisa diungkap atau dipecahkan. Jadi keyakinan-keyakinan, spiritualitas, kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat gaib sekalipun, itu semuanya berada di dalam logika-logika mesin elektronik semacam ini. Jadi inilah budaya yang terbentuk di dalam realitas maya. Berikutnya adalah peranatanya. Di dalam kehidupan masyarakat, di dalam masyarakat maya sekalipun tentu ada nilai-nilai yang dijadikan pedoman atau rujukan mengatur perilaku. Nah, di dalam dunia maya juga sama. Peranata dan kontrol sosial itu ada yang namanya etika umum dalam masyarakat nyata. Itu memang juga masih tetap berlaku. Makanya di negara manapun biasanya hukum itu merujuk pada hukum-hukum positif, yang itu biasanya diproses dari realitas nyata. Maka kalau di negara kita ada undang-undang ITE, itu bisa menjerat perilaku-perilaku di dunia maya. Karena bagaimanapun dalam perilaku masyarakat nyata yang dirujuk adalah hukum-hukum positif yang bersifat nyata, maka etika umumnya ya tetap berlaku. Kemudian kedua, sistem dan perangkat teknologi sebagai hasil kemampuan otak manusia. Ini sudah kita jelaskan tadi bahwa teknologi memang mendominasi sebagai sebuah peranata yang menentukan nilai-nilai di dalam masyarakat. Ketiga, semua informasi adalah milik publik, tidak ada lagi privasi. Kecanggihan teknologi, kecepatan, inovasi-inovasi yang begitu beragam itu pada akhirnya menghadirkan kebebasan yang memanjakan hasrat-hasrat individu. Semua orang berhak menjadi subjek berita. Semua orang punya kemampuan untuk menjadi kreator terhadap konten-konten di media sosial. Jadi tidak ada lagi privasi di dalam dunia maya ini. Kemudian keempat, ini terkait dengan yang pertama,
selain etika umum juga berlaku yang namanya hukum positif. Ini tentu untuk menjadi jaminan di dalam social order atau ketertiban sosial. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita ambil contoh-contohnya peranata di dalam sosial masyarakat maya itu seperti kita kenal ada istilah login, ada istilah password, atau ada istilah PIN number sebagai pintu masuk untuk memasuki dunia maya. Nah, ya. Jadi itulah peranata. Seperti begini, kalau di dalam dunia nyata kita tidak senang dengan orang, maka kita mendiamkan. Kita kalau dalam bahasa Jawa jotak gitu ya. Kita diamkan ya, kita jauhi. Mungkin kalau di dunia maya kita mengenal istilah memblok, men-take down dan lain sebagainya, memblokir ya. Jadi atau kita keluarkan dari grup dan lain sebagainya. Jadi itu terutama terkait mungkin ada perilaku, ada komentar yang dirasa menyalahi dalam etika-etika bermedsos contohnya. Tentu akan berlaku hukum-hukum semacam itu. Nah, kemudian tentang stratifikasi dalam kehidupan sosial, dalam bermasyarakat tentu ada susunan-susunan. Ada kelompok yang jadi elit, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, demikian halnya di dunia maya. Ada stratifikasi sosial, kekuasaan, kepemimpinan di dalam masyarakat maya juga ada. Ada jenjang, ada hierarki di sana. Nah, stratifikasi masyarakat maya ini ditentukan seberapa besar kepemilikan jaringan, popularitas dan informasi yang dapat diakses darinya. Kita bisa mengenal contohnya di dalam stratifikasi sosial ada yang paling tinggi mungkin atau hierarki yang paling atas ada kita mengenal http/www, kemudian ada namanya .com, .net, .gov, .go.id dan lain sebagainya. Semuanya ditentukan oleh size, besaran, volume, kekuatan jaringan di dunia maya. Walaupun di sini ada hierarki yang kalau kita kritisi, ada eksploitasi, ada alienasi, dan ini menarik para peserta pembelajar kalau kita analisis secara kritis terutama dari aspek ekonomi politik. Nah, kemudian yang terakhir para peserta pembelajar di dalam dunia maya tentu ada dinamika. Kalau di dunia nyata kita sudah pernah mengkaji tentang perubahan sosial, ya, apa yang menghambat, apa yang mendorong perubahan sosial, bagaimana skalanya, bagaimana aspek-aspeknya di dalam perubahan sosial. Maka di dunia maya juga sama. Bahkan perubahan sosial di dunia maya jauh lebih cepat daripada di dunia nyata. Nah, perubahan sosial adalah hukum masyarakat. Mengapa itu terjadi? Karena itu adalah hukum masyarakat. Karena itu dunia maya selalu ada perubahan. Para peserta pembelajar, setidaknya ada dua konsep perubahan di dalam masyarakat maya. Pertama adalah perubahan fisikal dalam mesin-mesin komputer. Karena dunia maya berbasis pada teknologi, perangkat-perangkat keras maupun lunak, maka perubahan itu ditentukan oleh perubahan-perubahan teknologi itu sendiri. Jadi ada istilah upgrade ya. Sebagaimana dalam perkembangan teknologi, inovasi-inovasi telematika ini kan berjalan sangat cepat dan sangat inovatif, maka biasanya seiring dengan waktu perubahan itu sangat cepat. Baru ditemukan jenis teknologi A, berikutnya akan dilanjutkan dengan perubahan yang lain. Dan ini kalau tidak diikuti, maka perubahan itu juga akan terhambat. Maka harus ada upgrade. Nah, ini perubahan yang berbasis pada fisik dari teknologi itu sendiri. Kedua adalah perubahan di dalam masyarakat. Ya, tentu karena teknologi ini juga dipakai oleh masyarakat sebagai user, maka ini berdampak terhadap perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi perubahan terjadi di dalam teknologi dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sifat dalam perubahan di dunia maya ini biasanya ada tiga. Pertama adalah bersifat mengglobal, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi punya kemampuan untuk melipat ruang, untuk mendekatkan jarak, ya, sehingga ruang dunia jagat global ya, bola dunia yang begitu luas itu
oleh kecanggihan teknologi tiba-tiba didekatkan yang seakan-akan berada dalam ruang yang sama. Nah, maka perubahan yang diakibatkan oleh dunia maya ini tentu bersifat mengglobal ya, mensejagat, mendunia. Kedua adalah perubahan ini terjadi sangat cepat ya. Kecanggihan teknologi ini hampir menjadikan waktu itu real time. Segalanya terjadi pada saat yang bersamaan, walaupun oleh rentang jarak yang berbeda. Itu kedua. Dan yang ketiga adalah biasanya berefek ganda. Karena dia cepat, karena dia mengglobal, dan dia ditampilkan di dalam perangkat-perangkat teknologi, maka dia bisa berdampak besar, berdampak banyak, plural dan bersifat ganda. Jadi tidak tunggal. Nah, makanya sangat sulit diprediksi dampak dari dunia maya ini, karena walaupun jarak itu didekatkan, tapi tetap saja antara pembuat pesan dengan penerima pesan diperantarai oleh teknologi, dan ini bisa menciptakan persepsi yang beragam dan memunculkan respon yang beragam, perilaku yang beragam pula. Nah, inilah mengapa dampak dari perubahan sosial di dalam dunia maya itu bersifat ganda. Ya. Nah, para peserta pembelajar, perangkat-perangkat teknologi ini di dunia maya ini banyak kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sekarang memasuki intensitas yang semakin tinggi. Nah, para peserta pembelajar, itulah topik mengenai masyarakat maya atau masyarakat cyber. Saya mohon peserta pembelajar untuk memperdalam dan mengembangkan topik ini dengan cara membaca berbagai referensi lebih jauh dan mengamati fenomena-fenomena sekitar kita, termasuk perilaku kita di dalam dunia maya. Ini penting karena nampaknya dunia akan semakin dalam dan semakin jauh memasuki era ini. Konon revolusi industri 4.0 adalah salah satu episode yang ke depan akan dilanjutkan episode-episode berikutnya, di mana perubahan akan semakin cepat dan semakin inovatif. Demikian para peserta pembelajar, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan kita akan bertemu dalam topik bahasan selanjutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.